Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Ida Aryani, tentunya Sobat Rokap di Hotel Aston Inn di Kota Batu. Pada pagi hari yang cerah ini, tema yang kita akan ambil ada peranan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dalam pelaksanaan konsolidasi RKBMN. Dan tentu saja sudah hadir bintang tamu kita yang tidak lain dan tidak bukan, the only one gitu kan. Kita perkenalkan langsung saja ya. Silakan Bapak, mungkin bisa perkenalkan langsung terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rokap yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dr. Nafi SAG, Magister Hukum, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Saat ini sedang berada di Hotel Aston Inn Kota Batu dalam rangka kegiatan konsolidasi rencana kebutuhan barang milik negara yang alhamdulillah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang menurut saya cukup membangga bahagiakan pada kesempatan siang hari ini. Begitu Mbak Ida. Iya, Ya. iya, mungkin saya bisa panggil enaknya Pak Nafi ya, Pak Pak? Nafi, Oke, ya. siap. Mungkin sobat-sobat di seluruh Indonesia khususnya di daerah Surabaya tentu tidak asing lagi dengan Pak Nafi ya. Siap, ya. Pak Nafi ini kita bicara santai saja ya, Pak. Oke, Jadi, menurut Pak Nafi nih, pastikan RKBMN itu melalui aplikasi ISADEWA ini bukan tahun pertama ya, Pak Nafi iya, ya? Mungkin tahun sebelumnya sudah kita iya. coba menggunakan aplikasi ISADEWA. Nah, kalau menurut Pak Nafi nih sebagai Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, hadirnya pengusulan RKBMN melalui ISADEWA itu, bagaimana? Baik, terima kasih. Saya sejak lahirnya Esa Dewa ya, saya juga cukup aktif dalam berkoordinasi dengan teman-teman di lingkungan peradilan agama khususnya ya. Mhm. Jadi saya juga terjun langsung melihat kondisi-kondisi bahwa Isa Dewa ini adalah sebuah aplikasi yang sangat memudahkan ya dalam rangka pengusulan. Mhm. Kita tidak perlu lagi mengusulkan secara manual, yang Mhm. kadang-kadang entah sampai entah tidak di suratnya Mhm. gitu ya. Mhm. Tapi dengan lahirnya Isa Dewa, kita bisa memantau langsung, bahkan dalam satu kesempatan ya, agar dalam rangka kegiatan penyusunan RKBMN yang kita laksanakan pada tanggal 5 sampai tanggal 9 ini berjalan dengan baik, Mhm. khusus di lingkungan agama saya sudah melakukan pendampingan. Oh. Ya, sudah melakukan pendampingan, hal-hal apa kira-kira yang urgent, yang memungkinkan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Iya. Ini masalah keinginan dan kebutuhan ini memang beda-beda tipis kadang-kadang. Mhm. Keinginan kita ingin seperti ini, tapi sebenarnya kita sudah terpenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, apalagi sudah diterbitkan ya SK Sekma 640 ya, Betul. itu cukup surprise ya, cukup Oke. inovatif menurut saya. Mhm. Karena ada hal-hal mulai dari tanah untuk bangunan ya, Mhm. tanah untuk gedung, untuk rumah negara, pengadaan kendaraan, lalu kemudian ada inovasi terbaru di Mahkamah Agung tentang sarana disabilitas. Oke. Nah ini saya juga sangat tertarik dengan kondisi yang terakhir ini. Oleh karena itu, saya berharap kenapa saya melaksanakan pendampingan pada tanggal 5 sampai 9 itu bisa berjalan lebih cepat. Mhm. Satker kami lebih 38 termasuk 38 ya, Pak? PTA. Iya, Ya, iya. nah itu mungkin perlu kerja keras dan menghasilkan sebuah hasil konsolidasi yang berkualitas. Gitu kira-kira. Seperti itu persiapan PTA Surabaya Mhm. kemarin. Gitu. Pak Nafi, un sewaktu lahirnya Isadewa ya, Iya, pengusulan RKBMN melalui aplikasi Isadewa ini, Pak Nafi sudah di Satker Surabaya ya? saya di PTA Banjarmasin waktu itu. Oh, oke. Iya, di PTA Banjarmasin. Ya, Mhm. tapi kan ini masih belum, fitur-fitur masih tidak selengkap sekarang. Betul. Tidak selengkap sekarang. Ya. Kalau sekarang itu kita bisa monitor, Mhm. kira-kira ada sinkronisasi ya. Mhm. Jadi dia tidak berdiri sendiri, saya perhatikan itu. Mhm. Ada TOR, namun kita melihat dari bawah, Mhm. kemudian ada kira-kira struktur organisasi, Mhm. kebutuhannya apa, itu sudah sangat lengkap nih, sangat menjanjikan bahwa ke depan ini rencana kebutuhan akan lebih valid dan cuman saran saya, ada integrasi ya, Mhm. ada beberapa integrasi dengan inovasi-inovasi yang ada di Mahkamah. Oke. Iya. Nah, itu kan berarti
Berarti sebenarnya ada banyak cerita dong ya Pak Nafi. Iya, Yang awalnya berarti Pak Nafi kenal pengusulan RKBMN saat masih di Banjarmasin. iya. Yang mungkin hanya berapa satker Pak di Di Banjarmasin? Banjarmasin itu ada 13 kalau nggak salah saya. Nah, 13 satker dan kemudian 13. tiba-tiba sekarang tahun kedua lah istilahnya ya Iya, Pak. iya. Itu yang langsung 38 satker. 38 termasuk PTA, berarti 37 ya? 37. Nah, Iya. pasti kan ada dong Pak pengalaman yang harus diceritakan kan di Banjarmasin izin Pak waktu itu sudah jadi sekretaris ya Sudah Pak? sekretaris PTA. Heeh, sudah sekretaris PT juga, tapi kan pasti ada Iya, perbedaan ya Pak, iya, dengan yang cuma 13 satker menjadi 37 satker. iya, Nah, peranan Bapak tuh untuk yang tadinya mungkin, ya udahlah 13 satker saja gitu kan, sekarang iya. apa sih Pak yang paling dominan yang Bapak rasakan gitu? Ini sejalan dengan perkembangan versi mungkin ya. Mhm, Kalau pada waktu itu kan versinya mungkin masih ada ya, hal-hal yang mungkin, lebih tidak simpel ya Pak. tidak memungkinkan dieksplor mungkin ya, Mhm, sehingga ada masih kita kerjakan dengan tata cara manual. ya, Waktunya juga sama penyelesaiannya, ya, karena kondisi aplikasi. mhm, Tapi setelah di Surabaya, karena sekalipun satkernya itu lebih banyak, ya mhm, tentu SDM kami juga lebih banyak yang kami turunkan kan begitu kan, iya, untuk, mensinkronisasi agar, tingkat penyelesaian kinerja itu juga selesai tepat waktu. mhm, Apalagi dengan mekanisme, peningkatan versi Esa Dewa ini sudah lebih maju dibanding mhm, sebelumnya. mhm, Nah mhm, itu saran saya teruslah dikembangkan menjadi mhm. aplikasi yang, bisa mengakomodir seluruh keperluan kebutuhan RKBMN ini. Oke, berarti istilahnya walaupun satker bertambah banyak ya Pak, Iya, tapi dengan adanya kemajuan tadi melalui aplikasi iya. ini, jadi tetap membantu ya Tetap Pak ya? membantu Tetap dan bantu. sangat, bukan tetap loh ya, Sangat ya? sangat Oh luar membantu. biasa, Kalau hanya iya. tetap ini saya pikir nilainya ya Konstan ya Pak ya? konstan, jadi sangat membantu Jadi sekali, kalau ya. misalnya kita gambarkan grafik naik ya Pak? Oke, iya, Oke. Pak Nafi, sebenarnya enak juga nih kayaknya ada yang mau sedikit saya tanyakan. Itu kan namanya kita kayak misalnya nih Pak, kita kan berarti seperti orang tua lah ya Pak ya, siap, kepada satker itu kan pasti berbeda dong ya Pak ya, penanganannya kan. mhm, Apalagi walaupun kata Pak Nafi, ya dengan adanya aplikasi sangat membantu gitu kan. iya, Cuma pasti kan ada dong Pak penanganan yang lebih, mungkin lebih siap, mendalam gitu kan mhm, Pak kepada satker si 37 ini oke, kan, iya, sebagai seorang sekretaris pengadilan tingkat banding gitu. Mungkin bolehlah Pak kita ceritakan, mungkin bisa juga nanti iya, sebagai bahan teman-teman sekretaris tingkat banding lainnya kan, Pak. oke. Silakan Mbak Nafi. Memang agak detil ya, saya orangnya ini kan termasuk orang yang detil, jadi Iya, tidak Pak. tidak hanya secara garis besar ya. Mhm. Kalau teman-teman menyatakan sudah oke, tapi oke-nya sampai di mana gitu Oke, ya. iya iya. Amannya sampai di mana Iya, nih ya? harapan kita pada saat sudah masuk di dalam konteks umpamanya masuk di Rokap atau di Mhm, aplikasi Sadewa itu, mhm, persentase tingkat tingkat ketidaksempurnaannya ya mungkin harus hanya di bawah 15%. Tingkat ketidaksempurnaan ya, mhm, mhm. berarti tingkat sempurnanya sudah harus 80. 85%. Oleh karena itu, sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, Mhm, pendampingan atau coaching itu sendiri buat saya mhm, menjadi hal yang penting. mhm, Nah, karena ini kan bertingkat, sebuah kebijakan walaupun dalam bentuk kebijakan mhm, itu tidak boleh orang itu menyatakan tidak pernah mendengar, mhm, tapi dalam konteks hukum bahwa itu sudah pasti harus didengar. mhm, Namun demikian, peran kami tetap harus menyampaikan kepada mhm, mereka, detil ya mhm, menyampaikan, mengadakan tanah kira-kira PA mana ya, kita mhm, harus segera menyambut PA mana yang membutuhkan. Itu harus kita dampingi secara khusus. Umpamanya, PA Keraksan ya umpamanya, PA mhm. Keraksan. Letak pengadilannya itu sudah ada di liku-liku. Artinya secara tidak langsung, dia itu membutuhkan tanah dan bangunan. Oke. Tanah dan bangunan. Nah itu yang kita dampingin. Tapi Mhm, kalau yang pengadilan yang sudah berjalan, gedungnya baik, tidak membutuhkan pengadaan lagi, ya, jumlah biaya kendaraannya juga sudah mencukupi. mhm. Nah, tinggal kita mensinkronisasi pemeliharaan saja. Iya. Tapi yang sifatnya urgen-urgen itu yang menjadi prioritas kami yang didampingi secara khusus. Nah, Mhm, secara umum, secara keseluruhan. Nah, tapi untuk di Jawa Timur, saya perhatikan nih teman-teman dengan semangatnya yang sangat luar biasa ya, teman-teman operator dan teman-teman sekretaris. Ini saya cukup membantu kami ya sebagai sekretaris tingkat banding, karena semangatnya dan keinginannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu harus melalui mekanisme RKBMN ini mhm. kita penuhi dalam 2 tahun ke depan. Itu Betul. namanya mimpi sebenarnya. Mimpi-mimpi indah sebenarnya. Tapi Iya, kadang-kadang mimpi indah ini juga sangat cepat terwujud gitu ya. iya. Diimpikan 2 tahun ke depan, tapi ternyata bisa kadang-kadang terwujud 1 1 tahun ke tahun, depan. betul Pak, Ada iya. itu tidak menutup ya, tidak Ikhtiar ya Pak ini oh ya? jangan ikhtiar, ikhtiar ini ya. 2 tahun kita impikan, Mhm, ternyata hanya
1 tahun dan bahkan dalam tahun yang kita usulkan itu banyak kejadian-kejadian. Iya. Mungkin seperti itu Iya. kira-kira. Berarti intinya tuh memang peranan sekretaris ini Itu penting, penting sekali sangat ya Pak ya, penting ya. untuk melakukan coaching Iya, kepada teman-teman iya, kita di bawahnya ya Pak. siap. Karena memang kadang kalau cuma pusat gitu ya Pak ya, pusat sendiri yang langsung terjun payung ke satker, kayaknya merangkulnya kalau kita kayak mau ngerangkul kayak Terlalu merangkul apa sih Pak? panjang. Kayak merangkul apa tuh yang gedung yang Gunung apa besar. gunung besar ya kan Iya. Pak? Bisa-bisa nggak kerangkul semua ya. Siap. Tapi dengan adanya hadirlah sekretaris pengadilan tingkat banding Iya. yang istilahnya sudah menjadi provosnya Mahkamah Iya. Agung, bisa merangkul kecil-kecil, Iya. yang sudah terangkul itulah kita rangkul bersama gitu Iya. ya Pak ya. Baik, mungkin saran saya seperti ini kira-kira ya. Tingkat banding ini kan ada beberapa lingkungan. Saya pikir mungkin perlu dilakukan evaluasi kembali tentang peran ya. Dari tingkat banding tidak perlu singgah ke tingkat banding yang lain lingkungan. Mungkin dari tingkat banding langsung ke Mahkamah Agung gitu kan. Karena pasti versi berbeda. Jangan sampai nanti ditafsirkan apa yang kita bangun, norma-norma yang kita bangun, terus di sana tafsirkan berbeda. Oleh karena itu mungkin setiap sekretaris tingkat banding punya kewenangan masing-masing. Tadi tidak dari tingkat banding dikoreksi tingkat banding lagi. Jangan-jangan polanya berbeda. Nah, itu mungkin suatu koreksi dari satu saran ya. Saran. Jadi tidak terlalu banyak tingkat-tingkatnya. Oke. Jadi tidak terlalu lama. Kalau apa Pak? Harus kalau pindah ke Polri zaman lagi ordenya kan? Jokowi jangan terlalu banyak birokrasi. Birokrasi. Baik Pak Ses. Okay. Jadi istilahnya peranan sekretaris tingkat banding ini memang penting banget ya untuk mengcoaching teman-teman satker, dan saran dari Pak Ses juga bahwa penting loh sebenarnya tingkat banding ini boleh untuk ya langsung ke pusat ke Mahkamah Agung ya. Beda-beda ya Pak, beda Ya, pemikiran, beda penyampaian, akhirnya beda juga nanti bentuk yang tercapai ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Nafi, sangat luar biasa pembicaraan kita pada siang hari ini. Yang harusnya panas tidak terasa panas, sejuk sekali Pak Nafi. Terima kasih telah mengundang saya. Sama-sama Pak Nafi, semoga bermanfaat ya Pak. Amin. Materi kita pada siang hari ini, dan semoga juga materi ini mungkin bisa diikuti dan bisa disimak oleh para sekretaris pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia, dan semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat ya Pak Nafi ya. Terima kasih sudah menyempatkan dengan di tengah-tengah kesibukannya hingga hadir pada podcast kita pada siang hari ini. Oke, baik Sobat Rokap, demikianlah podcast kami pada hari ini. Semoga materi yang tadi sudah sampaikan dapat bermanfaat dan memperkaya pengetahuan kita semua. Jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe di channel ini Pak. Ini Pak di bawah Pak. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih Sobat Rokap. Pak Nafi, terima kasih.